Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesika Ardelia Siregar dengan NIM 0206213106 akan mempresentasikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Hak Asasi Manusia. Yang pertama yaitu daftar isi. A. Sejarah Hak Asasi Manusia atau HAM. Sejarah hak asasi manusia HAM di dunia barat atau Eropa paling dahulu menyuarakan HAM, di mana berdasarkan sejarah hak asasi manusia, Inggris yang paling utama menyerukan. Tercatat di Inggris terdapat seorang filsuf yang mengungkapkan gagasan atau merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights, yaitu John Locke pada abad 17. Sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia barat ditandai dengan 3 hal penting, yaitu Magna Carta, terjadinya Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis. Hak asasi manusia di Indonesia dianggap sakral, diperjuangkan sepenuh jiwa, serta sangat sejalan dengan kehidupan berbangsa, dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sepenuhnya mendukung dan menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia. Di awal kemerdekaan Indonesia, tokoh seperti Muhammad Hatta merupakan orang yang paling vokal dalam menyuarakan HAM. Indonesia dalam memperjuangkan haknya sebagai bangsa harus melewati beberapa fase, seperti halnya pembentukan organisasi. Organisasi-organisasi yang dibangun memperjuangkan hak-hak masyarakat dengan cara berbeda, namun pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama, untuk menghapuskan kolonialisme di tanah Indonesia. Sehingga dengan begitu, masyarakat Indonesia dapat menjadi manusia yang seutuhnya karena hak kemanusiaannya terpenuhi. Sebagai contoh, Budi Utomo memperjuangkan hak masyarakat dan kemanusiaan lewat petisi-petisi dan surat yang disampaikan kepada kolonial Belanda waktu itu. Sejarah penegakan HAM di Indonesia pasca kemerdekaan 1945 sampai dengan 1950 merupakan pasca selepasnya Indonesia dari Belanda serta secara sah telah merdeka. Pada masa ini, Indonesia memperjuangkan HAM yang dicampuri oleh masalah-masalah kemerdekaan juga. 1950 sampai dengan 1959, masa di mana HAM mulai berhasil tegak, ditandai banyaknya partai politik dengan ideologi masing-masing serta first memiliki kebebasan dalam menyampaikan fakta yang terjadi. 1966 sampai dengan 1998, masa di mana Presiden Soeharto menjabat 30 tahun lamanya. Pada masa pemerintahan ini lebih bersifat defensif serta first tidak diberikan ruang untuk bergerak. Di masa ini juga banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM. 1998 sampai dengan sekarang, masa di mana pasca reformasi jatuhnya kekuasaan rezim Soeharto, sejarah HAM telah mengajarkan banyak kepada kita bahwa rasa kemanusiaan, kesamaan, dan keadilan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia dalam bahasa Inggris human right, dalam bahasa Perancis droit de l'homme. Jadi hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. Prinsip HAM tidak dapat dicabut, juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantung. Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan secara alamiah oleh alam semesta, Tuhan atau nalar. Sementara itu, mereka yang menolak penggunaan unsur alamiah meyakini bahwa hak asasi manusia merupakan pengejawantahan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Dari sudut pandang hukum internasional, hak asasi manusia sendiri dapat dibatasi atau dikurangi dengan syarat-syarat tertentu. Pembatasan biasanya harus ditentukan oleh hukum yang sah dan diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis. Pengertian hak asasi manusia menurut para ahli HAM menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrat. HAM memiliki sifat yang mendasar dan suci. HAM menurut Miriam Budiarjo, HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan, baik itu ras, jenis kelamin, suku, dan agama.
HAM menurut Profesor Koenzoro Pranoto, HAM adalah suatu hak yang bersifat mendasar, hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan. HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Macam-macam hak asasi manusia. Hak asasi pribadi. Hak ini merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi. Contohnya personal hukum adalah kebebasan dan menyampaikan berpendapat. Hak asasi politik merupakan hak asasi dalam kehidupan politik seseorang. Contohnya hak dipilih dan memilih. Hak asasi ekonomi menyangkut hak individu dalam hal perekonomian. Contohnya kebebasan dalam hal jual beli. Hak asasi peradilan, hak dalam memperoleh perlakuan sama lancar secara pengadilan. Contohnya hak untuk mendapatkan pembelaan hukum. Hak asasi sosial budaya, hak terkait dalam kehidupan masyarakat. Contohnya adalah hak untuk menentukan, memilih, melakukan pendidikan. Hak asasi hukum, hak untuk mendapat kependudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Contohnya adalah mendapatkan perlakuan yang sama dalam bidang hukum dan pemerintahan, perlindungan dan pelayanan hukum. Ciri-ciri hak asasi manusia. HAM tidak diberikan kepada seorang, melainkan merupakan hak semua orang, baik itu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan hak budaya. Hak tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau diserahkan. HAM bersifat hakiki, yaitu hak yang sudah ada sejak manusia dalam kandungan. HAM sifatnya universal sehingga berlaku bagi manusia tanpa memandang status, suku, gender, dan perbedaan lainnya. HAM dalam perundang-undangan nasional. Dalam perundang-undangan RI, paling tidak terdapat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM. Pertama, dan konstitusi undang-undang negara. Kedua, dalam ketetapan MPR. Ketiga, dalam undang-undang. Keempat, dalam peraturan pelaksanaan perundang-undang. Undang-undang yang mengatur hak asasi manusia di Indonesia. Pasal 28A mengatur tentang hak hidup. Pasal 28B mengatur tentang hak berkeluarga. Pasal 28C mengatur tentang hak memperoleh pendidikan. Pasal 28D mengatur tentang kepastian hukum. Pasal 28E mengatur tentang kebebasan beragama. Pasal 28F mengatur tentang komunikasi dan informasi. Pasal 28G tentang kesejahteraan dan jaminan sosial. Pelanggaran HAM dan pengadilan HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pengadilan HAM. Contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. 1. Kasus tragedi Partai Komunis Indonesia. Pelanggaran HAM di dunia. Rejim otoriter pernah berkuasa di Italia sejak 1924. Aktor utamanya adalah Benito. Rejim Benito Mussolini di Italia. Mussolini pemimpin paham fasisme di Italia. Kesimpulan, HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. HAM setiap individu dibatasi oleh HAM orang lain. Dalam Islam, Islam sudah lebih dulu memperhatikan HAM. Ajaran Islam tentang Islam dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam itu yaitu Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber ajaran normatif, juga terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam. Dalam kehidupan bernegara, HAM diatur dan dilindungi oleh Perundang-undangan Republik Indonesia, di mana setiap bentuk pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh seorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu negara, akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM. Pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagai terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang tidak
jelas atau kesalahan yang saya lakukan, saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.